Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demerta Jolika Asmi, NPM 2011080040, kelas BKPIE semester 4, mata kuliah Konseling Multikultural, dosen pengampu Bapak Hardiansa Masa MPD. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Multikultural. Saya di sini akan membahas tentang 10 faktor yang mempengaruhi konseling multikultural. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konseling multikultural. Yaitu konseling multikultural merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda. Yuk simak selanjutnya. 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural atau biasa disebut dengan respectful. Nah, yang pertama ada religius atau spiritual identity religius. Poin ini melihat bagaimana keyakinan agama atau spiritual seseorang mempengaruhi perkembangan dan fungsi psikologis dan perilaku konseling. Dan yang kedua, economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Secara umum, poin ini membahas tentang perbedaan psikologis yang ada di antara orang-orang dari latar belakang etnis atau budaya atau ras yang berbeda dan sama. Nah, yang ketiga ada sexual identity, yaitu jenis kelamin. Poin ini membahas perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis seseorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan. Yang keempat ada psychological development atau perkembangan psikologis. Perkembangan manusia kognitif, kemampuan emosional, intelektual, dan sosial berfungsi selama rentang kehidupan normal dari bayi sampai usia tua. Nah, yang kelima ada etnik atau racial identity. Etnis atau identitas rasial. Dan poin ini menjelaskan identitas rasial ras telah digunakan dalam lingkungan akademis, pemerintahan, dan partai politik untuk mengidentifikasi orang sebagai orang luar. Perspektif ini dalam mendekati ras sebagai istilah yang dibentuk secara sosial yang berhubungan dengan kekuasaan. Alport 1954 mengindikasikan bahwa antropolog awalnya membagi ras dalam 3 kelompok besar, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan Negro. Namun selanjutnya yang lain ditambahkan. Kategori ini membagi manusia ke dalam kelompok semata-mata berdasarkan penampilan fisik. Dan yang keenam ada chronological disposition atau disposisi kronologis, yaitu perubahan yang berkaitan dengan usia. Ini mewakili apa yang kita sebut sebagai tantangan perkembangan kronologis yang dihadapi individu pada titik berbeda sepanjang rentang kehidupan. Nah, yang ketujuh ada trauma and other threats to their personal well-being, atau trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Poin ini membahas tentang situasi stres dapat menempatkan individu pada resiko bahaya psikologis ketika kemampuan untuk mengatasinya menjadi tidak efektif. Nah, yang kedelapan ada family history atau sejarah keluarga, yaitu sejarah keluarga memiliki banyak faktor yang sama,
termasuk gen, lingkungan, dan gaya hidup mereka. Melihat faktor-faktor ini dapat membantu mengetahui apakah memiliki resiko lebih tinggi untuk masalah kesehatan tertentu. Yang kesembilan ada unikopsikal karakteristik atau keunikan karakteristik psikis, yaitu keunikan psikologi. Manusia memang sangat luas dan banyak menjadi bahasan sekarang, mulai dari penyakit mental sampai adalah gangguan yang membuat keunikan tersebut menjadi primadona sendiri. Nah, ada yang terakhir yang ke-10, yaitu language and location of residence which may affect the helping process, atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang dapat berdampak dalam proses pelayanan. Thanks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bicarakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.